Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anda direkam ya. Oke, pada pagi ini kita akan belajar tentang pemasaran dengan topiknya produk. Ya, apa itu produk, itu kan? Apa itu produk? Jadi kalau Bapak Ras, Bapak pikir semua orang atau semua ini sudah pernah mendengar kata produk, betul tidak? Sudah pernah mendengar kata produk, ya kan? Kira-kira kalau saudara mendengar kata produk itu apa yang ada di benak saudara? Kalau saudara mendengar kata produk itu apa yang ada di benak saudara? Barang, Pak. Itu barang. Sebagai silakan yang lain, barang. Kalau itu barang. Gitu. Yang lain gimana? Barang. Oke, yang lain? Ya, kalau saudara mendengar kata produk, apa yang ada di benak Anda? Hasil akhir dari suatu proses kegiatan yang memberikan nilai tambah, Pak. Hasil akhir yang nilai tambah. Oke. Yang lain? Yang lain gimana? Ya, berpendapat. Kalau Anda mendengar kata produk itu apa yang ada di benak Anda? Kan beda-beda pendapat masing-masing maksudnya kan? Tidak sama kan? Nah, ya silakan. Berpendapat. Tidak apa-apa berpendapat. Barang atau jasa, Pak. Barang atau jasa. Oke, yang lain lagi silakan. Barang atau jasa. Lagi silakan. Hanya dua orang yang berpendapat. Nah, jadi sama ini tidak tahu kata produk lah, cuma dengar, nyebut tapi tidak tahu apa arti kata produk ini. Yang tahu pasti menjawab. Yang tidak jawab tidak tahu lah. Nah, ya. Kan apa yang anda berkata produk coba? Kalau anda berkata produk apa di benak anda? Cuma dua orang yang jawab nih. Ada yang jawab ya. Pak, produk itu suatu bentuk jasa yang mana ditawarkan melalui marketing atau perorangan. Tawarkan. Ya. Oke, yang lain silakan. Nah, pendapat, berpendapat. Barang yang diperjualbelikan, Pak. Barang yang diperjualbelikan. Oke, lagi. Cahaya gimana Cahaya? Halo Cahaya. Ngomong hari pagi ini Cahaya. Halo Cahaya. Mau bicara? Iya, Pak. Nah, apa coba? Kalau produk apa Cahaya? Barang, Pak. Barang. Hanya barang ya. Panwar gimana Panwar? Pemuas kebutuhan, Pak. Produknya pemuas kebutuhan. Bukan enggak. Jadi kalau produk itu ya semua itu enggak salah, benar ya. Jadi produk itu kan apa saja ya. Apa saja, meeting kan. Apa saja, bisa bentuknya barang, bisa bentuk jasa kan. Jadi yang penting itu bernilai kan, apa saja ya, ini bernilai. Ya, nanti untuk memberi solusi, untuk bisa kata pada pemuas kebutuhan kan. Jadi produk ini satu P yang bisa memberi solusi pada konsumen yang punya masalah kan. Itu produk. Kalau konsumen punya masalah, apa solusinya produk? Nah, gitu kan. Jadi produk itu adalah satu yang bernilai yang ditawarkan di mana, gitu kan? Yang ditawarkan di pasar. Yang itu tepat di pasar. Pasar secara arti luas itu tidak mesti bertemu antara punya pembeli kan? Tidak. Dan arti sempit itu kan bertemu antara pembeli di pasar kan, di situ pasti. Tapi kalau secara luas, arti pasar itu tempat tidak mesti bertemu. Penjual dan pembeli tidak mesti bertemu, kan gitu kan? Karena Anda sambil tidur aja bisa bertransaksi kan? Sambil tidur, sambil makan ya bisa bertransaksi, tidak perlu ke toko. Ini luas, karena kan kita hidup di era digital kan. Jadi produk ini ditaruh di pasar, yang dinilai ini melalui pertukaran kan, pertukaran. Jadi pertukaran itu kan ada transaksi yang dilakukan antara dua orang. Kalau ya, antara dua orang itu transaksi itu adalah pertukaran. Ada pembayaran, ada dua orang ya.
saling menyukai, tidak boleh memaksa, kan itu waras, itu namanya pertukaran kan. Sehingga jadi produk Anda melalui promosi sehingga orang tahu bahwa Anda punya produk gitu kan dan sebagainya. Jadi produk bernilai itu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Di dalam mendesain produk Anda itu hendaknya Anda harus melalui riset konsumen, ya, sehingga Anda buat itu sesuai dengan keinginan konsumen, kan. Juga produk apa saja ya, manusia juga produk ya, manusia itu termasuk produk manusia, ya, manusia itu termasuk produk, manusia termasuk produk tuh manusia tuh, ya, ayam termasuk produk, ya, jadi produk itu bisa makhluk hidup, bisa benda mati, ya kan, tidak hanya barang ya, itu luas. Bisa manusia kan, manusia juga bisa diperjualbelikan kan, manusia kan gitu lo ada banyak TKW Indonesia kan bekerja di mana, di Saudi kan, di Taiwan, di Hong Kong kan, ini memperjualbelikan manusia, TKW dari wanita kan, sampai di sana tak digaji kan, hanya nggak barat gitu membelikan gitu tuh, itu TKW kan, TKW itu betul gitu. Yang penting bernilai kan, nilai kan gitu. Jadi bernilai. Sekarang banyak tuh wanita dia di malam hari kan, nggak banyak tuh yang melakukan perbuatan tidak baik lah, ya kan gitu. Tapi dia dengan cari uang buat uang kan, betul kan? Nah, itu lakukan ini dengan cara yang tidak baik. Itu juga namanya itu produk. Ada yang dia memberi kepuasan pada memberi kepuasan pada seseorang gitu kan. Nah, itu. Tapi dengan yang tidak baik itu namanya produk juga gitu kan. Oke, Bapak share screen dulu ya. Share screen dulu, jadi share screen. Nampak enggak nih? Nampak? Nampak, Pak. Oke. Nampak. Nampak, Pak, nampak. Ya. Oke, ini produk ya. Jadi produk itu segala jenis barang atau jasa atau apapun. Nah, apapun itu semuanya termasuk ya, yang ditawarkan untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan. Ya kan gitu. Produk dapat berupa barang fisik seperti pakaian, makanan, dan elektronik. Serta dapat berupa jasa seperti pelayanan, perawatan kesehatan, minum barang atau jasa konsultasi. Nah, jadi Bapak sekarang ini kan jasa nih. Bapak kuliah manajemen pemasaran itu jasa, kan gitu. Betul enggak? Jasa. Artinya ada pelayanan dari dosen menuju kuliah menuju pemasaran. Ya, dalam pemasaran itu produk dianggap sebagai satu elemen pemasaran yang penting. Kenapa penting? Kenapa dikatakan salah satu elemen sangat penting? Nah, karena produk yang baik dan berkualitas dapat membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan di pasar, membangun citra merek yang kuat, dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kenapa penting produk ini? Karena tadi produk ini kan memberi solusi, ya kan? Kalau enggak, kalau Bapak Ibu lapar kan itu masalah kan? Masalah kalau lapar. Masalah enggak tuh kalau lapar tuh? Masalah, Pak. Apa solusinya? Harus makan dong, Pak. Makan kan? Makanan kan itu produk kan? Jadi dengan makanan itu Bapak udah terselesaikan masalahnya gitu kan, itu produk macam masalah makanan kan. Kalau haus itu masalah enggak haus itu masalah bukan haus, Masalah haus, masalah, Pak. jadi solusinya gimana? Solusinya harus minum kita. Kan produk minum apa banyak, ada air putih, Banyak. ada orange juice, ada kopi, macam-macam yang sesuai dengan keinginan konsumen kan. Nah, gitu kan. Nah, ada teh panas, itu kan itu produk solusi. Jadi produk itu memberi solusi pada manusia kan. Yang gitu. Bapak jenuh akhirnya. Stres, itu masalah tuh. Stres. Masalah, Pak, masalah. Masalah, Pak. Apa solusi untuk dengan stres? Kita butuh hiburan, entertain. Liburan. kan nonton film kan, jalan-jalan kan gitu kan. Betul, Pak. Produk, itulah produk. Jadi produk bakal dikatakan produk yang sebagai satu elemen yang paling penting. Dan paling penting. Tapi produk ini menimbulkan biaya. Betul enggak? Setuju enggak? Produk ini satu P yang menimbulkan biaya. Kenapa menimbulkan biaya? Coba. Kenapa produk itu menimbulkan biaya bagi perusahaan? Kenapa produk itu dikatakan?
Karena ada cost, Pak, ada biaya yang dikeluarkan untuk apa tuh? Untuk bahan bakunya, enggak kan? untuk menciptakan produknya ya. Tidak produknya, ada bahan bakunya. Kan bisa roti kan enggak langsung roti jadi kan? Enggak bisa Betul. beli tepungnya macam-macam lah kan, ada upah kerjanya kan, betul enggak? Biaya produksi, Pak. Biaya produksinya maka produk itu memang penting, tapi juga dia satu komponen dari 4P yang menimbulkan biaya kan gitu kan. Itu produk ya. Sebuah produk yang sukses itu biasanya memiliki beberapa atribut ya. Kalau ya seperti kualitas yang baik kan. Nah, kualitas ini kan relatif menurut konsumen. Artinya kualitas produk itu artinya produk itu sesuai dengan keinginan konsumen kan, selera konsumen kan gitu. Nah, kalau marketing ya, produk yang kualitas itu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, kan gitu. Kualitas menilai. Harga yang terjangkau kan, kalau harga terjangkau dapat dibeli konsumen kan. Kalau produknya bagus pun kalau harga terjangkau ya tidak dibeli konsumen kan, kalau enggak. Nah, fitur yang menarik ya kan. Ini tambahan pasti produk, desain yang menarik dan dukungan pengguna jual yang baik ya kan itu. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan segmen pasar yang tuju, siapa segmennya kan. Jadi kan seorang pengusaha tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen di dunia, betul enggak? Enggak bisa ya kan, enggak mampu ya, kayak apapun pengusaha itu tidak mampu dia memenuhi kebutuhan semua orang di dunia kan. Maka dia perlu segmentasi pasar. Untuk misalnya dia hanya melayani pasar remaja kan, ada memenuhi pasar orang tua gitu kan. Jadi disegmentasikan sehingga difokuskan gitu kan, sehingga dapat mudah melayani pelanggan kan, itu menentukan pelanggan kan. Nah itu. Nah ya. Jadi dan tren pasar. Jadi juga perusahaan harus lihat tren pasar, apa yang terjadi di pasar kan. Tren-tren itu untuk mengambil produk sesuai dengan permintaan pasar. Jadi kayak handphone kan. Jadi handphone kan berkembang terus ya, berkembang ya, berkembang. Jadi setiap apa tuh itu berganti-ganti handphone dan sebagainya. Itu produk ya, produk itu. Kemudian apa itu? Jadi produk juga punya bauran ya. Apa itu bauran produk? Nah, kan? Product mix namanya. Namanya product mix ya. Namanya product mix ya, namanya product mix. Ya namanya product mix. Jadi bauran produk itu adalah kombinasi dari semua produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan atau kepada pelanggan. Nah, jadi bauran produk itu ada beberapa elemen ya. Jadi bauran produk itu terdiri beberapa elemen. Yang pertama lebar produk. Jadi produknya lebar ya. Lebar produk, jadi produknya lebar. Ada namanya kedalaman produk. Nah, tidak hanya kolam dia punya lebarnya, di produk punya lebar, produk punya kedalaman kan, kedalaman produk. Ada namanya konsistensi produk, ada namanya panjang produk. Nah, itu kan. Jadi pertama apa lebar produk itu? Lebar produk itu kan jumlah produk yang ditawarkan dalam kategori yang sama. Kategori produk yang sama ya, berbeda ya. Lebar. Jadi lebar produk itulah jumlah produk yang ditawarkan dalam kategori produk yang sama. Misalnya sebuah perusahaan makanan yang melakukan bisnis makanan ringan. Nah, ini kategorinya makanan ringan kan, sudah. Nah, jadi dia kategorinya makanan, ya kan? Makanan itu kategori produknya makanan kan. Nah, dan kalau maka itu ada macam-macam jenis makanan ringan. Berapa macam itu? Dihitung ya, itu lebar kan, sudah. Ada lagi kategori produk kesehatan. Apa produknya? Itu kesehatan apa saja, sebut hitung jumlahnya berapa. Nah, itu nama lebar produk kan gitu. Ada kategori produk kesehatan, ada kategori produk apa nih? Bahkan elektronik Pak. Elektronik kan gitu. Elektronik apa? Ada TV, ada radio kan? Ya. Macam itu namanya lebar produk. Lebar produk. Jika Bapak Ibu pernah ke supermarket yang besar kan ada namanya produk makanan kan? Oke, produk kesehatan gitu kan? Produk rumah tangga itu kategori itu kan? Di rumah tangga itu macam-macam juga, ada panci, macam-macam lah, kompor. Itu tinggal dihitung ya berapa jumlahnya, itu lebar produk. Lebar produk, tapi tidak mampu hitung-hitungnya. Pokoknya Bapak ngitung ke supermarket dengan isi belanja, memasuki apa ruas apa memasuki jalan lorong yang tulisannya produk rumah tangga gitu kan. Masih banyak macam-macam kan, tidak? Nah hitunglah tuh berapa lebar gitu. Itu rumah tangga aja tuh. Ya, kayak rumah tangga aja. Tanya rumah tangga ya, rumah tangga tuh itu lebar ya. Ada lagi namanya kedalaman produk. Apa tuh kedalaman produk tuh? Ya,
jumlah variasi atau pilihan produk dalam setiap kategori produk, gitu kan? Itu namanya kedalaman produk. Kedalaman produk. Misalnya kalau ya jumlah variasi atau pilihan produk dalam setiap kategori. Contohnya, sebuah perusahaan makanan yang menawarkan berbagai jenis kue, nah, kan? Kue nih, kan? Kalau makanan kan termasuk kue kan termasuk kategori makanan, betul enggak? Nah, kan gitu kan? Jadi kalau makan tuh ada kue macam-macam ya kan? Nah, kue ini kan berbagai varian rasa dan ukuran kan. Nah, ada kue ini kan rasanya apa? Katakan kue lapis rasa ini kan gitu. Ya, kue lapis lah, katanya enggak rasa apa kan? Ada lapis legit, lapis belacan, apa lagi macam kan? Betul enggak? Kan macam-macam kue lapis kan? Itu namanya kedalaman. Jadi sedangkan kue itu termasuk kategori produk makanan kan. Nah, makanan itu satu, pertama kue. Kue itu kan macam jenis. Nah, mas lagi kue apa? Lapis. Kue lapis punya varian rasa kan, ukur kan? Lapis legit. Nah, rasa gimana kan? Lapis belacan, rasa gimana? Lapis apa yang kita tahu itu? Yang tahu ini Bu Cahaya nih. Jaya, lapis lagi Cahaya. Saya buat kue lapis nih. Ayo Cahaya, buat kue lapis saat lebaran nih. Buat. Nah, lapis apa? Ada namanya lapisnya. Lapis belacan kayaknya Pak. Kebelakang gitu. Ya. Mohon izin Pak, ada teman-teman yang belum masuk, mereka minta izin bergabung. Masuk ya. Lapis belacan. Lapis apa yang kecil lapis apa juga yang dikawin? Lapis apa tuh yang dikawin? Lapis belacan, lapis legit, lapis apa gitu? Lapis sabun, Pak. Lapis sabun. Lapis sabun. Ada lapis sabun namanya enggak? Ada, Pak. Lapis sabun, Pak. Dia agak licin, Pak. Pakai licin enggak? Lapis. Nanti pakai sabun apa? Rinso? Sementara pakai sabun batang ini, Pak. Batang ini. Ada di lapis Surabaya kan? Macam kan? Ada bentuknya beda-beda kan, lapis Surabaya, lapis lagi itu masuk kedalaman kan gitu. Nah, ada namanya kategori produk kesehatan, apa misalnya kesehatan kan, obat kan, Masker. kan, nanti masker itu banyak macamnya kan. Banyak, Pak. Nah, itu namanya kedalaman namanya, banyak berapa dalamnya kan. Nah, Ada sensi. semakin banyak variasi semakin dalam kan. Ya, misalnya kalau masker itu banyak variasinya, banyak jenisnya, itu semakin dalam namanya. Tapi kalau tidak banyak variasi mungkin tidak dalam, kan gitu kan. Nah, itu namanya kedalaman produk. Jadi kalau Bapak ke Indomaret, ke Indomaret, perhatikan berapa lebar produknya, berapa dalam produknya, kan gitu. Kalau lebar produk itu cuma ada kategori produk, misalnya lagi itu makanan. Nah, makanan semua ada kan, makanan ringan, kan? Ada ciki, ada apa, potato, kan itu ringan tuh kan, semua kan ringan semua. Itulah namanya lebar produk kan. Nanti kalau misalnya bagaimana kedalamannya? Nah, kalau makan ringan tuh misalnya potato ada beberapa macam jenis kan? Ada beberapa ukuran, itu kedalaman namanya. Nah, yang ketiga namanya konsistensi produk. Nah, ini apa konsistensi produk itu? Tingkat hubungan antara berbagai kategori dalam satu produk. Nah, misalnya gini, ini kan kadang-kadang kalau Ibu nih ya, contohnya perusahaan fashion kan, menawarkan pakaian, sepatu, dan aksesoris yang memiliki gaya yang serupa. Kalau Bapak atau Ibu lah nih memakai pakaian, kalau Ibu memakai pakaian undangan nih, di perkawinan kan, pakai baju yang bagus. Tapi kayak pakai sepatu sport cocok enggak gitu. Kayak kebaya, pakai sepatu sport cocok enggak? Enggak cocok, Pak. Sepatu cocok tuh. Sepatu cocok tuh gitu. Pakai pentopel, Pak. Pentopel enggak. Jadi warna bajunya kan, warna kainnya kan dengan sepatu gimana. Itu namanya habis konsistensi. Konsisten enggak? Sesuai enggak baju dengan sepatu dengan kain yang pakai itu kan? Kesesuaian, betul, Pak. Nah, kesesuaian itu. Sesuai enggak? Itu konsistensi produk. Kan gitu. Apa pakai jas, ya kan? Pakai celana hitam, tapi pakai sepatu olahraga. Enggak ketawa kan, kan enggak konsisten kan? Nah, maka ada itu yang jaga itu kan. Konsisten. Jadi kalau pakai sepatu baju kaos, ya kan? Pakai baju kaos, hanya pakai celana jeans panjang, terus pakai sepatu pantopel cocok enggak kira-kira? Cocok enggak tidak tuh? Kayak kaos oblong. Enggak cocok, Pak. Itu harus cocok pakai sepatu sport, Pak. Nah, itu namanya konsistensi produk. Nah, itu kan konsistensi. Dia harus Hari kilo.
Jadi apa yang Anda pakai itu sesuai kan? Betul nggak? Boleh nggak? Kamu makan nasi nih tuh. Oh, Ma minta nggak bibi kamu? Saat itu tolong dimatikan mikrofonnya, jangan dihidupkan. Tadi kilo. Ah, 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 Henry. Mikrofonnya matikan mikrofonnya. Ini enggak tata cara jumbula nih kan. Kayak pasar ayam, jadi kuliah di pasar ayam kan, di mana di pasar Pak. Ya. Matikan jumnya tuh, mungkin foto dimatikan, jangan ngomong. Ini kalau pokoknya ketahuan lah. Oke, kalau Bapak Ibu makan nasi goreng kayak garpu, konsisten enggak tuh? Menyediakan apa? Restoran menyediakan makanan nasi goreng tapi kayak garpu, tak ada sendok. Konsisten enggak begitu tuh? Nggak konsisten, enggak gimana makan kayak garpu ya enggak? Jadi kalau ada teh panas, ada gulanya kan, enggak? Nah, ada ininya, ada sendoknya kan, ada gelasnya kan, itu tentang konsistensi. Menjaga namanya produk life cycle. Di panjang siklus produk itu tahap-tahap dalam siklus produk dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan, memperkenalkan, memasarkan dan akhir produk. Jadi produk juga punya apa? Produk itu juga punya masa hidup ya, kayak manusia, lahir, remaja, dewasa, tua, nenek, kakek, meninggal kan. Nah, produk sama gitu, produk juga bisa ada produk baru kan, produk yang mau dibuat ya, sehingga anda promosikan kan, anda promosikan, banyak yang beli, itu mengalami pertumbuhan kan, terus pertumbuhan, kematangan, penurunan. Nah, ini kalau penurunan itu bisa melakukan strategi baru lagi kan, inovasi kan, itu baru lagi. Kalau tidak lakukan itu bisa mati ya, itu kan, tidak lakukan jenuh, kejenuhan kan. Itu namanya siklus hidup produk. Jadi produk punya siklus. Namanya gimana, Bang? Gimana namanya? Nggak dengar apa itu Bapak itu. Siapa itu? Reja, Pak. Christian Christian Reja. Reja. Nggak tahu. Ada lagi dulu. Namanya? Kalau pakai 13 masih dapat. Jualan kayaknya, Pak. Ya. Jadi itu ya, banyak siklus hidup produk. Ya, gitu ya. Nah, kemudian lini produk, lini itu garis ya. Lini produk atau lini itu lini. Jadi lini produk itu adalah serangkaian produk yang terkait oleh suatu perusahaan atau merek dalam kategori produk yang sama. Lini produk itu dapat dari produk-produk dalam fitur dan harga yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Jadi cirinya apa? Merek dalam kategori yang sama tapi harga beda, fitur beda kan gitu. Ada kalau Bapak tadi ke supermarket tadi ada namanya lini produk apa? Kesehatan. Itu sama. Kesehatan kan? Tapi harganya beda-beda kan? Nah, kenapa? Karena produknya juga beda-beda kan? Kesehatan nggak ada ukuran kayak misalnya pasta gigi itu pasta gigi itu kata lini produk pasta gigi. Ada Pepsodent, ada Ciptaden kan? Itu enggak? Ada Maxim, ada bagi. Nah, jadi kalau misalnya Pepsodent itu ada beda lagi kan, ukurannya kan, kecil, sedang, besar kan, harganya beda, tapi tetap sama produknya, itu Pepsodent, pasta Pepsodent kan, pasta kan, nah, itu namanya lini produk. Contohnya gini, sebuah perusahaan elektronik dapat memiliki lini produk televisi kan, TV nih, perusahaan ini ada lini TV, ada lini radio kan, ada lini tape, atau kamera dan sebagainya. Nah, jadi sekarang TV, lini produk TV. Nah, TV itu ada berapa macam TV kan? Ada TV layar datar, TV pintar. Jadi Bapak Ibu ini kalau mau pintar nonton TV pintar ya, jangan nonton TV ya, nonton TV pintar, jadi pintar. Betul, ada TV pintar tuh. Kalau ada masalah tanyakan yang TV pintar, jawab lah gitu kan. Nah, itu ya, TV pintar, smart TV itu kan. Ada nama smart TV itu. Dan TV dengan yang berbeda. Ini namanya TV, ini produk televisi ini. Nah, gitu kan. Tinggal terserah konsumen ini mana yang diinginkan kan gitu kan. Ada konsumen kalau beli TV pilih TV layar datar kan. Ada konsumen kalau beli TV pintar kan. Ada konsumen yang beli TV yang punya layar yang berbeda. Itu kan, maka ini semua setiap produk dalam ini memiliki fitur dan harga yang berbeda untuk apa? Memenuhi preferensi pelanggan yang berbeda kan. Karena pelanggan itu punya keinginan berbeda-beda, itu kan, maka perusahaan juga menjual TV yang berbeda-beda kan gitu, beda ukurannya, beda desainnya dan sebagainya. Nah, tapi
Ini satu lini televisi. Misalnya kalau radio gitu juga radio, kan? Nanti TV juga TV datar. Ada merek Sony kan, Toshiba kan, juga mereknya beda-beda kan, Toshiba macam-macam tuh. Ini banyak TV itu kan. Nah, itu namanya kedalamannya berapa? Kalau TV layar datar ya, itu berapa kedalamannya? Ini kalau lini perut berapa lebarnya kan? Lebarnya ada TV layar datar, TV pintar, TV dengan ukuran berbeda kan? Tidak lebar. Dalamnya layar datar itu berapa ukurannya? Apa mereknya kan? Ada Toshiba, ada Sony, macam-macam kan? Nah, itu namanya dalaman produk. Jadi lini produk itu dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara lebih spesifik dan memperluas pangsa pasar di kategori produk tertentu ya. Ini produk yang baik juga dapat membantu perusahaan untuk membangun citra yang kuat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi kalau ini kan dalam modul VT ini kadang-kadang ibu-ibu kan suka ke pasar kan, di baju indah kan, ke toko pakaian kan, di Matahari Mall atau di mana lah indah. Nah itu kalau masuk toko pakaian kan ada papan namanya kan itu pakaian wanita kan, pakaian pria gitu kan. Nah itu kan itu wanita itu ini produk. Jadi pakaian wanita semuanya. Tapi isi beda-beda, beda ukurannya, beda desainnya, modelnya kan, macam legam. Itu kan kedalaman kan gitu kan, kedalaman produk. Ada kan pria gitu, pria semua bentuk itu ya. Atau gabung pria dan wanita gitu kan, digabung kombinasikan gitu kan. Ya, sepatu anak, sepatu orang dewasa, sepatu untuk remaja itu namanya di produk semua gitu kan. Jadi harus diamati kan. Jadi pasar harus diamati. Oh ini kalau di pemasaran ini namanya mana termasuk ini produk mana ya? Nah, kayak tahu kan? Biasanya di semua kan ada papan nama ya, banyak papan nama. Semakin besar perusahaan itu banyak papan nama kan, supaya mempermudah konsumen untuk mencari kan. Bisa mencari tisu wajah. Nah itu di produk apa tuh kan gitu kan? Kecantikan gitu kan, kesehatan gitu kan. Kalau kita cari tisu wajah itu di produk kesehatan, apa namanya kesehatan kan, itu ada macam-macam tuh, ada tisu macam-macam kan, ada parfum, ada apa ada macam-macam lah di situ kan, ada kesehatan kan dan sebagainya. Itu buat pemuda konsumen mencari itu kan, ada papan namanya. Jadi diamat, oh ini produk ini. Jangan pula cari beras di produk kesehatan ketemu enggak, cari beras tapi di lini kesehatan tidak ketemu kan. Atau cari di rumah tangga ketemu, cari di makanan kan. Kan kalau makanan nanti ada beras, ada batuan gula kan dan sebagainya kan, itu nggak dimakan. Tapi kalau kita cari batu beras di kesehatan tidak ketemu gitu. Jadi sesuai dengan lini produknya kan gitu. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian ini, jadi produk juga punya level ya. Produk juga punya level, punya tingkatan, hierarki. Ada levelnya tuh produk itu, tingkatannya kan. Apa tuh level produknya? Hierarki 5 tingkatan produk yang disusun level reporter. Seorang pakar pemasaran terkemuka. Kelima tingkatan itu apa? Namanya produk inti, atau manfaat inti kan. Produk inti itu manfaat utama yang diperoleh pelanggan dari produk. Misalnya gini, kalau Bapak Ibu beli mobil kan tidak hanya karena mobil itu dapat membawa Bapak Ibu ke satu titik lain kan, tapi Bapak beli mobil kan untuk dapat kenyamanan kan, enggak? Kalau hujan tidak kebasahan yang gitu kan, atau untuk status ya kan, betul enggak? Keren kan? Bapak Ibu kerja pakai mobil Mercy, wah kan keren kan? Status kan? Bapak sih orang kaya kan, Mercy kan? Itu memang perlu inti. Kenapa beli mobil kan? Tidak sekedar memindahkan barang dari satu titik A ke B kan? Tidak sekedar mengangkut, tapi lebih dari itu karena kita di mobil itu kenyamanan. Kalau panas tidak kepanasan. Kalau hujan tidak kehujanan kan gitu kan? Nyaman tuh kan? Atau untuk prestise atau status kan? Gengsi kan? Nah, itu juga, atau self esteem, harga diri, itu juga termasuk produk inti. Kenapa beli mobil? Ada tuh mobil kan diganti kan? Nggak bosan kan yang baru kan? Lo enggak? Itu status kan, wah hebat, udah diganti tiap tahun udah diganti mobil. Nah, itu kan, ya kan, mobil yang lama itu masih bagus, masih keren kan, masih tidak masalah. Ada merek baru ganti lagi kan. Nah, itu kan itu inti namanya tuh, ya kan, konsumen kan. Nah, ada nggak konsumen yang apa tuh kalau satu mobil aja hampir bisa berganti, itu ada juga itu kan. Yang penting yang nggak dipakai nyaman kan, bisa tidak hujan dan sebagainya. Itu namanya produk inti.
Saya punya mobil enggak saya? Saya punya mobil enggak? Punya kakak. Ayolah, kenapa kakak saya tuh beli mobil? Pak. Buat kerja. Itu dia tuh kerja ya enggak? Nah, tapi selain itu apa? Selain kerja apa? Kan dia pasti punya apa nih? Memang bekerja memang untuk begitu kan? Tapi apa? Apa intinya apa tuh? Apakah ada statusnya kan? Kan ada apa tuh kenyamanan kan? Nah, gitu kan? Bisa untuk kerja juga, tapi kakak saya tuh beli mobil itu bukan untuk yang kerja juga, tapi nyaman. Kalau misalnya hujan bisa pergi kan, tidak kehujanan kan? Yang itu. Nah, tidak kepanasan kan? Atau juga untuk ini status kan? Kan kalau pakai mobil kirain, wah apa kata orang kan? Nah, gitu pikir. Apalagi mereknya bagus kan? Dan sebagainya. Itu kan itu namanya produk inti namanya. Kalau Pak Dirman gimana Pak Dirman? Pak Dirman punya mobil kan? Alhamdulillah ada Pak. Enggak, gimana? Kenapa Pak Dirman kenapa beli mobil? Apa manfaat Pak Dirman beli mobil? Apa kira itu? Apa tuh mobil? Kalau saya mobil Pak lebih kepada fungsinya untuk bisa kerja, terus bisa pulang kampung Pak, karena kampungnya jauh Pak. Bukan kampung enggak. Jadi itu enggak memindahkan ilah ya pulang kampung enggak. Selain itu ada nggak? Selain itu memang untuk pulang kampung, untuk kerja enggak. Karena orang punya mobil kan untuk ini kan. Kalau ke kampung kayak mobil yang bagus kan, aku kata orang kan, waduh mantap gitu kan. Nah, pasti gitu kan itu namanya status kan. Itu. Oke, ini nanti produk inti. Kalau Bapak Ibu ke restoran, apa yang Bapak Ibu beli? Ayo, singkat ada dulu. Bapak ini makan restoran nih, buka bahasa bersama nih kan. Kira apa yang Bapak Ibu beli itu restoran tuh? Makanan, Pak. Ya pasti makanan, nggak pernah beli apa. Restoran pasti makanan. Tapi apa yang dibeli itu sesungguhnya apa tuh? Sesungguhnya tuh apa yang dibeli oleh konsumen tuh di restoran tuh? Rasa Pak, rasa. Rasa kan? Itu namanya produk inti, itu namanya produk inti. Nah, itu namanya rasa dan suasana Pak. Rasa kan gitu. Kalau rapi pun, kalau sentuh rapi, pelajaran ramah, kalau sana enak kan makan sana ada. Walaupun pelajarannya bagus, ramah, tapi rapi apa tuh tempatnya bagus, tapi rasanya enak. Nggak enak, nggak makan Pak kita Pak. Makannya nggak kan enak ya. Karena rasa utama, intinya rasa. Rasa, maka itu produk inti namanya kan? Itu produk inti Pak. Ini inti tentang rasa nih Pak, inti. Rasa, ya manfaat utama kan? Nah, ya. Nanti ada namanya produk sebenarnya. Yang kedua tuh produk sebenarnya, aktual produk. Nah, kan? Artinya apa? Artinya produk sebenarnya itu masih ada atribut fisik produk seperti merek, kualitas, fitur, desain kemasan. Nah, kalau di restoran rasanya enak, tambah gitu lagi tempatnya bersih kan, suasana nyaman kan, paling bagus itu namanya atribut. Nah, itu jadi kalau suasana nyaman, apalagi tempatnya rapi, pelayanannya ramah, itu namanya produk sebenarnya. Nah, kalau produk intinya rasa, itu kan, yang itu. Nah, kalau Pak siapa nih yang tutur Pak siapa namanya? Kalau Pak tutur Nada siapa namanya? Pak Nada kan namanya? Hah? Pak Tuto. Oh, Pak Tuto. Kenapa Pak Tuto beli baju tuh? Kenapa? Ya Pak, Kenapa Pak Tuto beli baju? kebutuhan sih Pak. Ya mas kebutuhan tahu. Tapi kamu beli baju kan? Iya. Apa manfaat inti dari baju itu apa? Manfaat intinya apa? Iya. Coba apa manfaat inti produk? Apa manfaatnya dari baju yang beli itu? Supaya badan tidak kelihatan, tidak telanjang dada, Untuk melindungi tubuh kan? melindungi tubuh. Coba kalau Bapak bayangkan kalau semua manusia nggak pakai baju ke kantor, makan, mau makan nggak kalau pakai baju semua? Nah, kira bisa makan nggak itu Pak? Bayangkan lah. Nah, itu. Lain sih Pak rasanya Pak. Jadi makanya kalau baju itu manfaatnya melindungi tubuh kan dari sehari. Baru kita intinya baru kita pilih produk sebenarnya, atributnya, pilih merek apa kan, kalau enggak bagaimana kualitasnya kan, bagaimana fiturnya, bagaimana desainnya kemasan. Kalau Pak Nada Pak Tuto ini kalau beli baju merek apa? Biasanya random Pak. Kenapa random? Nah, gitu kan? Yang mana yang dilihat bagus ya yang dibeli. Boleh beli enggak? Lihat harganya. Sesuaikan harga Pak, tergantung kantong.
gitu. Lalu dompet tidak, kan? Itu namanya produk sebenarnya. Setelah kita rupanya baju ini manfaatnya untuk meni tubuh. Tapi dalam itu konsumen juga memilih baju dari segi kualitasnya, mereknya, kan gitu kan? Tidak sekedar meni tubuh kan? Manfaatnya untuk tubuh gitu kan. Itu manfaat intinya baju itu meni tubuh sehingga jadi cantik, ganteng kan, indah kan. Nah, tinggal kita mereknya apa, bagaimana desainnya gitu kan, bagaimana warnanya, bagaimana kemasannya gitu kan, fitur-fiturnya, itulah namanya produk sebenarnya ya. Kayak bapak ibu beli sepatu kan, apa manfaat inti sepatu itu? Kan intinya ada manfaatnya. Apa produk inti sepatu itu apa gitu kan? Apa produk inti sepatu itu kira? Melindungi Melindungi kaki. kaki, melindungi telapak kaki, Pak. Melindungi telapak kaki supaya nyaman kan? Oke. Tapi kan kalau beli sepatu kan lihat apanya, ukurannya kan, warnanya, Ukurannya, mereknya, mereknya, bahannya, warnanya semua kan? Nah, Iya, Pak. kalau kulitnya putih tapi sepatunya warna putih cocok enggak kira-kira? Konsistensi enggak gitu? Konsistensi enggak? Bapak putih, kulitnya putih enggak? Sepatu putih. Kira konsisten enggak tuh dengan warna kulit bapak mau? Jauh konsisten kan? Antara warna sepatu dan kulit kan? Keselarasan, Pak ya. Keselarasan itu konsistensi namanya kan? Tahu enggak? Iya, Pak. Ya. Bapak beli baju warna kulit bapak saja hitam. Baju apa cocok yang bagus? Kalau hitam, baju apa yang cocok warnanya? Itu konsistensi kan? Yang pula kulit hitam, baju hitam, nggak nampak lah dia kan? Gelap, Pak, gelap. Gelap. Nah, gitu. Nah, yang nampak cuma gigi putih ya, jadi enggak. Iya, Pak. Itu konsistensi namanya. Itu konsistensi kan? Itulah makanya kalau ibu-ibu beli baju kan dilihat warnanya, kulitnya cocok dengan kulit lah kan? Warna itu gimana? Itu konsistensi namanya. Konsistensi produk namanya kan? Artinya konsistensi produk namanya. Itu. Tuh ya, jadi produk itu, tapi nanti memang akan memilih dari segi produk sebenarnya apa. Ini yang kedua. Yang ketiga namanya produk ditingkatkan, augmented product. Nah, itu produk ditingkatkan. Jadi layanan ada tambahan. Saya gini, kalau Bapak beli handphone, ada garansi enggak? Ada garansi enggak? Handphone. Ada, Pak. Itu namanya produk tingkatkan. Itu namanya produk tingkatkan. Nah, Bapak misalnya beli TV, ada masangkan enggak TV? Ada masangkan enggak, diajarkan enggak cara menggunakan TV itu? Ada enggak? Lain itu. Ada enggak? Di TV maunya nih, ya kan? Ada yang ngantar ke rumah enggak? Kemudian dipasangkannya. Bapak diajarkan oleh perusahaan, ada kali bagaimana cara menggunakan TV ini. Ada diajarkan enggak gitu oleh perusahaan? Kalau ada berarti itu namanya produk tingkatkan. Jadi itu ada layanan produk tingkatkan. Jadi konsumen beli TV, nanti konsumen diajarkan bagaimana cara menggunakan, menghidupkannya kan. Berarti itu namanya produk tingkatkan. Nanti datang ke rumah kan, yang antar tidak konsumen yang bawa TV ke rumah, tapi ada petugas dari perusahaan itu mengantarkan TV ke rumah bapak, ya, kayak gitu kan, pakai mobil dan sebagainya kan. Nah itu namanya itu produk tingkatkan. Ada jasa, jadi perusahaan itu menyediakan jasa pengiriman, ya kan, jasa kirim kan. Nah, ada kurirnya gitu kan, tanpa dibayar kayak gitu. Sampai sana nanti dia dipasangkan. Ada enggak perusahaan itu memberikan pernah jual? Bapak beli sepeda motor, nanti kalau ada rusak ada ke bengkel gratis, kan? Nah, ada itu namanya juga perlu ditingkatkan. Seperti kan Bapak beli Honda kan, Honda setiap berapa kilometer silakan servis gratis kan? Itu termasuklah namanya produk ditingkatkan. Jadi perusahaan itu memberikan layanan itu, pernah jual kan? Kalau Bapak beli TV rusak, nah, ada perusahaan itu menyediakan mekaniknya untuk memperbaiki, gitu kan? TV yang Bapak beli itu namanya produk ditingkatkan. Ini augmented product, ya kan gitu. Namanya produk yang berbeda. Nah, kalau produk yang berbeda itu, ya itu harus beda produknya. Kalau Bapak Ibu beli itu ya harus beda dengan pesaing kan, sehingga dapat menangkan persaingan kan. Kalau sama nggak bisa. Ya, Bapak jual bakso, sama-sama bakso nih, harus beda baksonya. Mungkin baksonya bentuknya beda, rasanya beda kan. Nah, nanti bakso rasa durian, nanti bakso rasa daging, Bapak bakso rasa durian kan, bahkan bakso tapi rasa durian kan beda tuh. Beda enggak? Namanya beda kan? Bakso rasa durian. Ada enggak bakso rasa durian? Ada. Belum pernah, Pak. Enggak ya. Harus coba kan bagaimana bakso rasa durian kan? Iya. Durian kan? Ini kan bakso rasa daging enggak? Jangan kan rasa daging. Tapi enggak apa-apa pakai daging tapi rasa durian gitu kan. Nah, itu baru namanya kan. Ya, bakso rasa durian. Kayak lu macam rasanya enggak? Ini begitu bakso di mana? Jadi inovatif kan. Konsumen itu
tertarik tuh beli kan. Nah, ini apa nih bakso durian nih, gimana rasanya kan? Mau coba kan? Nah, itu di Bakso mercon yang ada Pak. bakso mercon ada enggak? Rasa mercon. Bakso mercon, bakso telur asin enggak? Nah, Pedas ya. kalau telur asin tuh baksonya tuh. Bakso telur asin. Ada kan bakso telur asin kan? Ada Pak. Nah, rasanya gimana? Asin atau apa? Enggak asin ya Pak. Apa itu rasanya? Kok ada bakso telur asin? Rasa telur asin tapi dia enggak asin. Oh gitu. Asin, asin. Nah, itu bakso telur asin kan. Itu yang berbeda, harus beda. Jangan tampil sama dengan pesaing kan. Kalau tampil pesaing ya susah lah. Ya nggak bisa, jangan untung, ya kan? Kan gitu, harus beda, harus unik kan. Sehingga konsumen banyak membeli produk kita gitu kan. Kemudian produk potensial, produk ini yang belum ada di pasar. Nah, ini misalnya nih, belum ada di pasar, tapi dapat dikembangkan oleh perusahaan di masa depan. Nah, apa kira-kira? Jadi pengusaha harus ini, harus apa nih? Harus punya mata, harus tajam melihatannya kan? Harus punya mata elang, ini enggak tajam penglihatan untuk memandang peluang di pasar kan? Kira-kira nanti ke depan api ya, perlu cerita apa jauh yang gitu kan? Itu karena itu produk potensial. Kaca HP, nah, HP kan cuma komunikasi, foto. Nanti bagaimana HP bisa bicara ya? Nah, kan gitu kan? Jadi cipta nanti bagaimana buat HP bisa bicara ya enggak? HP bisa membantu memecah masalah Bapak Ibu gitu kan? Nah gitu kan? Itu kan produk yang potensial yang ada nih. Jadi kita sebagai pengusaha ini jeli, HP mata elang dengan tajam. Mencari peluang apa kira-kira itu, apa yang cocok nih ya? Belum ada nih untuk depan apa cocok nih. Nah, gitu kan? Nah, itu perlu apa imajinasi yang kuat kan? Dari hayal yang tinggi enggak kan? Betul enggak? Ya, nanti apa gini, ini gitu kan? Nah, Betul, Pak. itu namanya potensial yang pernah di pasar, tapi dapat dikembangkan oleh perusahaan masa depan untuk melindungi pelanggan. Jadi setiap pengusaha itu harus membaca peluang ada di pasar kan? Apa yang cocok? Betul. Nah, ini level produk ini dapat membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan keinginan pelanggan serta merancang produk yang tepat dan layanan produk yang memadai. Semua tujuannya nih untuk membantu memenuhi kebutuhan pelanggan, gitu kan? Dari produk inti, produk sebenarnya, produk tingkatkan, produk yang berbeda. Jadi Bapak makannya itu termasuk 5 ini kan? Bapak makan kalau rasa kan, itu kan? Benar? Atau rasa, oke, saya mau makan di roastnya biar rasa enak kan? Bapak pasti juga memilih tempat yang nyaman kan, suasana nyaman gitu kan, benar, bersih kan, banyak yang bagus pasti kan, ada apa tuh, ada pelayanan, ada semuanya Bapak makan, ada sambil nonton TV bisa kan, nah, itu namanya perlu yang tingkatkan kan, ada TV, ada hiburan kan, makan dia hiburannya kan, sambil makan menonton TV atau mendengar atau ada lagu kan, kan perlu tingkatkan kan gitu kan, nah jadi itu yang mementingkan konsumen kan, kafe-kafe kan, ada musiknya, ada ininya, kan gitu kan, sambil minum kopi, nah, dengan musik kan gitu kan, sambil makan dengan musik itu namanya mencapai 5 produk tuh, 5 tingkatan produk dan sebagainya. Ada yang mau tanyakan enggak? Ada yang mau tanyakan? Ada. Oke. Ah, demikian pelanggan kan yang menginginkan produk yang bernilai, kan itu enggak? Ya, semua pelanggan itu pasti memiliki produk yang bernilai kan, tidak mungkin menghindari produk yang tidak bernilai kan. Demikian juga nilai itu juga punya tingkatan, ya kan? Ada 5 tingkatan juga nilai itu. Apa tuh nilai? Apa tuh hierarki nilai pelanggan? Konsep yang menggambarkan 5 kebutuhan pelanggan yang dipenuhi oleh suatu produk atau layanan agar dapat memenuhi harapan pelanggan. Apa kelima tingkat itu? Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional. Nah, tadi kenapa Bapak beli mobil tadi? Untuk apa? Untuk kerja kan, untuk bekerja kan. Misalnya, apa itu kebutuhan fungsional? Kebutuhan sesuai fungsinya, ya kan? Fungsinya kan? Kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh produk, yaitu kegunaan atau manfaat dari pelanggan dari produk tersebut. Contohnya sebuah mobil harus dapat membawa pelanggan dari satu tempat ke tempat lain kan, dengan aman dan nyaman kan gitu. Kenapa Bapak beli mobil, tidak beli sepeda motor aja, kan gitu kan? Memang sepeda motor bisa membawa orang dari satu tempat lain, tapi tidak nyaman kan? Kalau panas panasan ya enggak, kalau hujan kehujanan kan? Jadi kalau beli mobil kan dengan nyaman. Nah, kalau hujan tidak kehujanan kan? Kalau tidak kepanasan kan? Itu kebutuhan fungsional. Kenapa Ibu beli baju? Ya, karena untuk melindungi tubuh tadi kan? Baju kan? Tubuh misalnya gitu kan? Itu kebutuhan fungsional. Kenapa Ibu beli baju? Supaya dapat melindungi tubuh dari matahari kan? Supaya tidak hitam badannya, kayak itu kan? Tidak panas kan? Itu namanya kebutuhan fungsional namanya.
Tapi kalau nanti kita lihat kebutuhan emosional. Apa kebutuhan emosional itu kebutuhan psikologis yang mendorong pelanggan membeli produk merek tertentu. Kalau ibu beli baju, merek apa? Nah, itu emosi itu, emosional Anda. Oh, kalau saya beli baju merek ini, merek Pierre Cardin pamannya kan. Nah, saya beli baju merek itu. Nah, Ibu-ibu suka beli tas, Pak. beli tas ya, tas KW kah? Ah, Beli ibu-ibu tas, suka beli tas. Lelong Pak, lelong. melong. Ya kan? Jadi itu psikologis, emosi ya. Kalau misalnya kalau Bapak beli mobil apa? Mereka apa? Fortuner ke, Mercy ke. Itu nama kebutuhan emosional. Memang mobil fungsinya untuk memindahkan, tapi kalau saya beli mobil merek ini, kalau saya beli mobil merek Avanza, saya Xena, itu kan, saya Fortuner, ya, itu namanya kebutuhan emosi masing-masing orang kan, konsumen kan. Kenapa kebutuhan mobil mewah supaya nanti apa nih lebih bergengsi. Oh pakai mobil ini kata sukses kan, lo enggak? Maknanya apa? Oh saya kalau beli mobil wanita supaya kata elegan, itu kan emosional kan, lo enggak? Kata elegan kan? Gitu. Itu kebutuhan emosional pelanggan kan. Nah, kalau beli sepatu, warna apa? Kok warna coklat? Kan ada alasan tertentu warna coklat kan, yang beli kan? Nah, itu namanya emosional. Kalau sepatunya itu fungsinya tuh untuk melindungi tapak kaki, tapi kalau emosionalnya beda-beda mereknya, nggak sama tiap pelanggan kan, beda merek, beda desain, beda ukuran, beda warna. Nah itu dia namanya apa kebutuhan emosional namanya kan, kebutuhan emosional. Nah, ada yang bertanya kan? Jadi itu yang kedua nih kebutuhan emosional ya. Kemudian Pak, ya tanya Pak. silakan. Ini kan sekarang banyak kita lihat produk-produk yang beredar di pasar ini, Pak. Ini produk sejenis, ada produk original, yang memang asli produknya gitu. Tapi ya ada yang tadi Bapak bilang produk KW gitu, Pak. Enggak asli enggak. Enggak asli. Nah, ini kan sebenarnya problem untuk kita di dunia usaha, Pak. Nah, iyalah. Artinya produk kita kan ditiru gitu, Pak. Nah, itu tugas pemerintah sebenarnya kan, asal ada perlindungan kan, perlindungan apa tuh produk, ya kan? Jadi kan tugas pemerintah tuh sebenarnya, pemerintah harus membuat aturan kan untuk mencegah masuknya. Artinya kalau pedagang nakal yang itu ditindak tegas ini kan, kalau ada tindak tegas ya tetap banyak lah kita harus cegah kalau ada pemerintah tuntangan kan, kalau enggak pemerintah harus tuntangan tuh, kalau enggak punya tuntangan enggak bisa lah, tetap masuk dah. Bagi produk Cina kan murah, tapi cepat rusak enggak? Betul, betul. Murah tapi itu gantung konsumen, kita harus pintar kan. Kita harus pintar. Jadi konsumen harus smart ya. Ibu, bapak itu smart, konsumen smart. Jangan dengan harga murah. Karena tadi Pak aja di Facebook itu ada apa tuh, ada kayak penipuan itu. Misalnya gini, dia nawarkan kayak ada apa tuh komputer mini itu kan. Harganya 260.000 tuh. Harganya 260.000 kan enggak mungkin tuh kan. Harga 260.000. Ada enggak yang kecil kan? Itu kadang-kadang kita beli itu enggak dikirim-kirim. Berapa kali bayar tadi? Itu kan penipuan namanya kan? Ya, betul Pak. Kita bayar pakai virtual banking, pakai ATM sebagainya. Udah bayar tapi enggak dikirim berapa sampai sebulan enggak datang. Tapi cuma orang tertarik kan ini murah nih, bagus. Ini TV apa nih komputer kecil ini? Nah, 265 GB. Nah, kalau bagi kan 6 juta harganya, tapi 260.000 harganya. Nah, konsumen tergiur kan, bayar kan? Iya, Pak. Banget yang kirim-kirim gitu. Hati-hati ya, jangan percaya pada promo-promo di media sosial tuh, hati-hati. Hanya percaya harga murah ya. Masa harga 200.000 mana ada apa nih laptop kecil harga 250.000 udah ada kan? Apa itu mungkin mahal harganya kan? Sebagainya. Itu ada. Itu kan masuk penipuan juga ya. Udah bayar tapi tidak dikirim barangnya sampai 10 bulan ada sampai. Nah, tapi di promo nawarkan segini pakai COD bisa, pakai ini bisa, pakai kalau itu pakai COD yang pakai transfer udah aman. Kalau COD kan barang sampai bayar kan. Kalau kita pakai transfer udah aman, barang dikirim. Nah, itu pun lihat artinya gitu. Nah, di masa juga ada kadang-kadang kita ada penipuan banyak macam cari uang ya dan barang ini kan. Apa-apa dikasih undangan. Ya undangan apa lah sudah ada APK sudah titik APK itu jangan dibuka Pak, nanti itu nanti uang bapak terus habis. Tapi ya yang beli gaya baru kan ada tuh misalnya ada undangan apa lain enggak titik APK, kalau titik APK itu jangan dibuka lah, apapun bentuknya ada titik APK jangan dibuka. Jadi kalau titik DOC boleh buka, tapi kalau titik APK jangan dibuka. Kalau APK itu penting nanti
nanti mereka bisa mengendalikan apa tuh HP bapak semua Meretas akun kita, Pak. bisa berakun kan, hati-hati itu. Jangan itu kalau kami orang tua ini kan ibu-ibu jangan ini apa buka ya kan habis, jadi hati-hati ya. Jadi uang bapak ibu itu bisa habis juga. Tahu semua akun-akunnya kan. Nah, sebagiannya dia hati-hati ya, harus waspada. Nah, jangan sebut. Yang kalau yang sifatnya asing tidak dikenal itu dibuka aja. Kalau orang asing tidak dikenal kasih undangannya dia buka tapi tidak kenal. Masa ngasih undangan yang kita enggak kan lucu kan? Ya kalau yang ngasih itu luar kita kan. Kita buka ini ngasih orang lain undangan atau kita mau saja buka ya kan ya, lewatkan ya gitu. Kan banyak penipuan. Nah, hati kan mau Idul Fitri kan banyak penipuan kan, susah cari uang, cari uang dan pintas jadilah. Nah, gitu kan. Kita hati-hati waspada. Oke, ada kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini tiga nih. Artinya apa? Kebutuhan yang mendorong pelanggan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya ada misalnya kenapa Bapak Ibu beli apa nih sepeda motor Harley Davidson? Oh, karena ada komunitasnya kan? Betul. Ada komunitasnya nih. Ada komunitas Harley Davidson. Jika saling berkumpul, bergabung kan. Nah, itu namanya kebutuhan sosial kan? Ada nih perkumpulan Honda, apa nih? Superbike kan? Superbike. Ada Superbike. Jadi Bapak mau beli Superbike. Kenapa? Ini kawan-kawan saya punya Superbike, bisa kumpul. Ya, itu memang kebutuhan sosial namanya itu. Nah, kan komunitas kan. Kalau ibu misalnya kebutuhan apa? Buat komunitas jantung sehat. Nah, gitu kan? Betul enggak? Nah, jadi produk apa yang cocok untuk itu kan kebutuhan sosial yang jadi Bapak Ibu beli produk itu untuk kebutuhan sosial. Karena ibu ingin bergabung dengan komunitas jantung sehat. Nah, kan? Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu masuk kepada komunitas pencinta alam kan? Nah, kayak itu apa yang dibeli itu ya? Saya dengan kebutuhan pencinta alam lah apa yang itu kan? Itu kebutuhan sosial namanya. Jadi itu untuk kebutuhan sosial. Sama tempat kerja, ibu bekerja di mana? Kayak itu saya di Pegadaian kan? Apa seragamnya? Itu kebutuhan sosial kan? Pakai seragam apa di Pegadaian itu? Tapi pakai kan? Nah, kan ada aturannya kan? Itu kebutuhan sosial juga kan? Karena Bu saya kerja di Pegadaian sehingga harus ada di seragamnya kan itu kan? Ya Bu saya ya. Lo enggak percaya? Lo enggak? Iya, Pak. Apa baju seragam warna apa Bu saya? Warna apa? Oh, kalau kami enggak pakai seragam, Pak. Oh, enggak seragam. Oh, iyalah. Jadi tapi supaya pakai apa? Jadi untuk supaya sambut pakai apa? Enggak pakai bebas ya enggak? Oh, bebas iyalah. Nah, itu namanya kebutuhan sosial ya. Kemudian kebutuhan kepribadian, kebutuhan yang mendorong pelanggan untuk menginvestasikan dirinya dengan merek tertentu. Kalau Bapak beli laptop, mereka apa Pak? Nah, ya silakan. Kalau Pak Anwar beli laptop, mereka apa? Acer, Pak. Acer, kenapa Acer? Kan itu ada kepribadiannya apa? Acer itu agak cerewet, Pak. Acer berarti apa itu maksud kepribadian yang beli kali. Bapak juga saya Pak ya? Enggak, Pak. Enggak cerewet. Saya semua merek sama aja, yang penting dia performanya mampu agak tinggi dia. Ada kalau orang beli HP merek Apple kan, kalau beli mobil merek Apple itu Apple itu kuat tahan lama kan, jadi orang ini suka yang produk yang berkualitas yang tahan lama gitu kan, itu pribadiannya gitu kan. Ada gak orang beli HP yang murah aja ini bisa dipakai kayak gitu. Ada gak poin yang bisa dipakai, itu pribadian kan, yang penting kok itu dipakai apa udah murah kan, ini lah pokoknya bisa dipakai lah gitu ya, itu pribadian namanya kan. Orang ini enggak cerewet itu kan. Kalau pakai ya kan. Kalau orang beli yang bagus apa dia milih, kan? Makanya milih. Ada orang makanya milih sebelum makan kan? Enggak? Makanya Ada Pak, ada. Milih Pak. Saya termasuk pemilih Pak. Pemilih Pak ya. Kenapa gitu Pak? Kalau Bapak, kalau saya tidak memilih bebas makan. Saya pemilih, kalau makan memilih Pak. Oh, memilih ya. Jadi makan apa Pak? Susu. Makan apa yang cocok apa tuh kan apa? Milih yang agak banyak ya, Bang Dirman. Oh. Saya Pak kalau suka makan nasi Padang Pak. Nasi Padang ya enggak, iyalah kan rasanya pedas enggak. Jadi Itu ya. kan itu jadi bumbunya. Jadi itu kebutuhan, itu namanya kebutuhan kepribadian, masing-masing beda-beda kan. Pribadi kan. Ada orang kaya itu untuk mewah makannya, ya bisa sederhana kan. Kalau orang kaya itu masih makan enak. Enggak, orang kaya itu untuk makan enak. Ya kan belum. Betul Pak. Jadi kita jangan mandang dari sudut luarnya. Orang miskin itu yang suka makan enak, balik kan. Enak.
Maksudnya kan itu sederhana, ada baju sederhana, makan sederhana itu kalau kaya pasti kan. Nah, Iya, Pak. karena kita mau masuk ke dalam rumahnya, apa kenapa dia enggak, kita ngeliat dari luar. Baju ini, punya mobil nih, pasti makan enak, belum tentu. Kamu tentu. Jadi kan tergantung kepribadian masing-masing enggak. Ada orang yang hidup sederhana, dia kaya tapi hidup sederhana kan. Ada orang yang miskin hidupnya mewah, ada berhidup mewah. Nah, itu ada juga ya. Makanya main enak tuh, enggak makan enak, enggak mau makan. Nah, kacau dia kan. Dia kan. Gaya hidup, Pak, ya, gaya hidup. Kayak- Masalahnya Pak, Ah, udah tua gini makan enak oh jadi iya, penyakit. enggak ya. Tuh, harus jagain enggak. Itu berarti Ya harus jaga. itu berarti bapak itu pribadi jaga kesehatan kan. Dia artinya kesehatan itu dia termasuk gaya hidup kan. Gaya hidupnya sehat kan gitu kan. Nah, itu jadi berarti itu. Ada lagi kebutuhan spiritual, ini kebutuhan keagamaan yang misalnya kebutuhan menurut pelanggan untuk mencari makna di hidup melalui produk yang lain itu. Saya kalau bapak itu saja bapak tuh beli produk apa? Produk selama lingkungan kan? Tahu enggak? Jadi produk yang kedua selama lingkungan itu produk yang spiritual. Harus selama lingkungan. Tidak boleh merusak lingkungan kan? Kalau bapak beli minum, kira-kira yang cocok bagus minuman apa yang tidak merusak lingkungan, kan gitu kan? Nah, itu yang artinya tempatnya itu bisa diulang kan, tidak merusak lingkungan sekitarnya kan, tidak membuat banyak sampah kan gitu kan. Nah, itu namanya produk yang ramah lingkungan. Atau produk yang sesuai dengan agama masing-masing kan, orang Islam Gamis, Pak, baju gamis. baju gamis kan, itu kan kebutuhan spiritual kan. Ya, Baju fitri ini beli gamis, beli apa mau kena kan, nah, itu kan ya, untuk taraweh, Pak. tarawih itu kebutuhan spiritual namanya, gitu kan, dan sebagainya. Oke ya, jadi kita sih dari bahan materinya kita udah apa tuh produk. Jadi kalau bapak nanti tolong ditonton nanti berkali-kali ini kan ada videonya ini ditonton sekali. Jadi kalau bapak nanti belanja ke pasar istri, silakan ingat tuh tentang produk, apa tuh produk, apa tuh level produk, kan itu kan tingkatnya kan, apa tuh lebar produk, apa tuh dalaman produk, apa khusus produk gitu kan. Jadi ada konsistensinya. Beli baju itu ibu pun cerewet tuh oleh beli baju, dia pasti milih lu, dia lihat warna kulitnya gimana, cocok enggak dengan kulitnya kan, cantik enggak, itu kan konsistensi namanya, konsistensi produk kan. Konsisten kan. Tanya Bu Caya, kalau Bu Caya beli baju gimana Bu Caya? Bu Caya, kalau Bu Caya beli baju gimana? Coba, Bapak mau tahu kalau beli baju gimana? Yang Pokoknya beli baju lah, terserah lah. Kata di departemen store Matahari, beli baju gimana? Apa langsung beli gitu aja? Bayar? enggak Nah, jadi apa? Gimana coba? dicoba loh, Pak. Kita dulu warna bajunya kan, desainnya dengan kulit Ibu Caya kan. Ya, Kalau cocok, beli enggak? Nah, kalau cocok, itu namanya konsistensi produk namanya. Itu namanya konsistensi produk kan. Konsisten enggak produk itu kan? Cocok enggak? Kalau enggak cocok, enggak cantik. Nah, kalau cocok, cantik gitu kan. Nah, itu harus dicoba dulu. Cocok warnanya dengan kulit kita, gitu kan, dan sebagainya. Itu yang konsistensi itu. Oke ya, sebelum sekarang di sini ada pertanyaan enggak nih? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Nah, itu ya. Itulah ya, itu produk ya. Jadi tadi kita bisa jadi produk itu salah satu 4P yang penting karena produk itu dapat memberi solusi pada manusia kan. Nah, tapi produk itu menimbulkan biaya bagi perusahaan, kan gitu kan? Itu produk menimbulkan. Nanti kita ke depan bulan depan kita akan tentang harga, apa tuh harga. Harga itu yang berjasa tuh harga. Kenapa harga itu berjasa? Karena harga itu satu P yang bisa mendapatkan penghasil bagi perusahaan, kan gitu. Kalau produk pengeluaran, tapi kalau harga penghasil bagi perusahaan. Nah, gitu kan? Bayangkan kalau Bapak punya produk tidak ada harga. Kan gitu kan? Jadi harga itu satu P yang dapat memberi produk yang ada satu P yang dapat menimbulkan biaya justru kan. Nah, itu bedanya produk yang enggak. Apabila produk P Bapak sekian ya. Semoga bermanfaat. Jadi kalau nanti Ibu belanja di supermarket, di town store, perhatikan tuh apa namanya, itu masuk apa kan? Mana termasuk kategori produk, mana termasuk lebar produk, mana termasuk apa dalam produk dan mana masuk positif produk ya. Itu jadi sambil dilatih, sambil dipraktekkan teori ini kan. Oh, ini waktu saya belajar produk ini namanya nih kategori produk kesehatan, itu kategori produk kan. Nanti isinya apa? Waduh ini berarti lebar produk, ada namanya panjang produk, ada namanya dalaman produk. Jadi harus dipahami gitu kan, dan sebagainya. Oke, sekian. Selamat berpuasa, semoga puasanya lancar sampai akhir Ramadan ya. Amin. Dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi. Amin.
tanggal 28 atau 29 April ya. Kita lagi ya. Assalamualaikum. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak, selamat puasa. Sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Pak. Pak, izin keluar dari Zoom, Pak. Ya, silakan. Ya, Izin Pak. keluar, Pak. Silakan. Absennya gimana, Pak? Ya, Absennya. absen di grup ya, di grup. Hadir. Oh, iya. Grup ya, terus di grup ya. Tugasnya kemarin tuh gimana ya, Pak? Sama dikumpulkan di grup juga. Di video record kan ya. Oh, Ya. iya, Pak. Ini juga di record ya. Dan Bapak Ibu video record ini, video record hari ini ya, video record kami juga ya. Di ringkas lagi apa dengar ringkas lagi. Oke, terima kasih.